Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur atas nikmat yang dimampukannya kita untuk mengerjakan sholat, yang mana bila sholat kita kerjakan secara rutin, niscaya Allah akan memberikan cahaya sebagai penerang di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Namun penting untuk kita ketahui bersama adalah jangan sampai sholat yang kita lakukan bukan mendapatkan cahaya dari Allah, justru dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai dengan rukun agar tidak dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan kita untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan, meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk berbaring. Bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Oleh karena itu, sangatlah tak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang akan dihisab pertama kali di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, ia benar-benar telah beruntung dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, benar-benar telah celaka dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Meskipun sholat merupakan amalan yang pertama akan dihisab, yang harusnya menjadikan kita hati-hati, waspada, jangan sampai lalai, apalagi meninggalkannya. Namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Sholat tanpa tumakninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang terburu-buru tanpa menyertai tumakninah kerap kali terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, seburuk-buruknya pencuri adalah mencuri dalam sholatnya. Menyikapi hal tersebut, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana mencuri dalam sholat. Rasulullah bersabda, ia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang, lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu, ia datang dan memberi salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, "Ulangilah sholatmu, karena sungguhnya engkau tidaklah sholat." Lalu ia pun sholat dan datang lalu memberi salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya. "Ulangilah sholat, karena sungguhnya engkau tidaklah sholat." Sampai diulangi hingga 3 kali. Orang yang jelek sholatnya tersebut berkata, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu. Maka ajarilah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengajarinya dan bersabda, "Jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholat." Hadis riwayat Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Memang tidak ada yang menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan. Hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Islam, kita harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi pembelajaran, dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.